Halo, halo, welcome lagi teman-teman semua. Selamat tahun baru untuk semua umat manusia dimanapun kalian berada ya. Kali ini saya mewakili tangan kanan Ultraman 3 akan merangkum sebuah film psikopat lagi. Di mana film ini akan membuat kita sedikit bertanya-tanya, tentunya ada geli-gelinya juga. Tanpa berlama-lama, kita saksikan. Inilah dia, rekap alur film Superhouse. Get to smash that like button and click that little bell so you never miss an episode. Di awal scene, kita diperlihatkan sepasang muda-mudi bernama Teddy dan Claire, yang dimana mereka adalah seorang travel vlogger. Mereka membuat konten review penginapan seperti hotel, villa, kos-kosan, dan lodgement untuk hiburan. Suatu ketika, mereka melakukan live streaming dan mencari tempat penginapan untuk kontennya. Lalu, beberapa netizen merekomendasikan tempat penginapan yang bagus, dan mereka pun tertarik. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat yang dimaksud. Okay, first impressions. Setibanya di sana, mereka langsung membuat vlog selamat datang. Tak lama, mereka dikagetkan oleh seorang wanita muda bernama Rebecca. What? Ternyata Rebecca adalah pemilik rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pun masuk ke rumah tersebut menggunakan kode akses yang diberikan oleh Rebecca. Keren banget rumahnya. Rumahku aja pakai slot dari paku dibengkokin. Setelah masuk, mereka dibuat terpesona dengan desain rumah itu, termasuk jendela, ruang tamu yang langsung menghadap ke hutan pinus. Want to get a bad review? Lalu, Claire mengatakan kepada Rebecca bahwa toiletnya tidak berfungsi. Rebecca mengatakan besok ia akan memperbaikinya dengan membawa peralatan lengkap. Dan ia pun pergi. What's up, guys? We finally settled in. It's beautiful. It was featured the most on this. Pada malam harinya, Teddy terbangun dari tidurnya. Ia pun keluar untuk mencari udara segar. Pada saat ia melihat ke bawah, Teddy melihat seseorang berdiri menatapnya dengan mata menyala. Namun, tiba-tiba Claire mengagetkannya dari samping. Teddy bilang bahwa ia melihat seseorang menatapnya dari kejauhan. Namun Claire mengatakan, mungkin ia hanya berhalusinasi atau mungkin hanya seekor hewan. Pagi harinya saat Claire sedang menelpon, Rebecca kembali datang untuk memperbaiki toiletnya. Di sisi lain, Teddy sedang live streaming dan memberitahu subscribernya bahwa ia akan melamar Claire di lokasi yang sangat romantis. Lalu Rebecca datang untuk memperbaiki toiletnya. Namun ternyata ia tidak bisa dan berjanji besok akan memanggil seseorang untuk memperbaikinya lagi. Rebecca pun kembali pergi. Believe me, this place is great. You have nothing to worry. Pada malam harinya, Teddy dan Claire terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari lantai bawah. Claire pun menyuruh Teddy untuk mengeceknya. Pada saat Teddy mengecek toiletnya, ia melihat sepasang gigi palsu di atas wastafel. Dan juga klosetnya yang ternyata sudah diperbaiki. Teddy pun kembali ke atas dan memberitahu Claire yang ia lihat. Mereka pun berpikir bahwa Rebecca telah memperbaiki klosetnya. Ya, mengingat hanya dia yang mengetahui password pintu masuk selain mereka berdua. Pagi harinya, Teddy baru saja bangun tidur dan ia ingin ke dapur untuk mengambil air. Namun, lagi-lagi ia dikagetkan oleh Rebecca yang sedang membuat sarapan untuk Teddy dan Claire. I'm just about done and then I'll be out of your hair. What happened again? Teddy pun perlahan-lahan kembali ke kamarnya. Singkat cerita, mereka kembali membuat vlog untuk memberi penilaian rumah tersebut. Claire mengatakan rumah ini sangat gila, namun pemiliknya ternyata sama gilanya. Teddy pun menghentikan Claire karena khawatir pembicaraan mereka didengar oleh Rebecca. Claire pun meminta Teddy untuk mematikan CCTV-nya. Setelah Teddy mematikan CCTV-nya, tiba-tiba seseorang melempar batu ke kaca jendela hingga pecah. Ternyata orang itu adalah pemilik rumah yang pernah direview oleh Teddy dan Claire. Wanita itu marah karena semenjak direview oleh Teddy dan Claire, tempat penginapannya jadi sepi. Ruined what?
ever since you came out with your bullshit videos. Jesus. What is going on here? Tiba-tiba Rebecca datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Wanita itu pun menjawab bahwa ulasan buruk Teddy dan Claire telah menghancurkan bisnisnya. Namun Rebecca tak peduli, karena wanita itu telah menghancurkan jendela rumahnya. Rebecca pun mengusirnya. Don't say I didn't warn you. Go! Now or I swear to God I will cut you open! Lalu Rebecca mengatakan pada Claire bahwa ia siap untuk diwawancarai sebagai pemilik rumah. Saat sedang ingin diwawancarai, tiba-tiba Rebecca berteriak sangat kencang. Dan lalu kembali bersikap normal sebagaimana mestinya. Di situ Rebecca menjelaskan bahwa sebenarnya rumah itu bukanlah miliknya, namun milik ayahnya. Ayahnya mewariskan rumah itu kepada Rebecca sebelum meninggal. Lalu Teddy mengajukan pertanyaan, apakah sebelumnya ada penyewa yang memberikan kesan baik untuk rumah dan dirinya? Rebecca pun menjawab, iya. Pernah suatu ketika pasangan tua menyewa rumahnya sebulan penuh untuk merayakan hari Natal bersama keluarga besarnya. Keluarga itu sangat baik. Bahkan Rebecca diajak mengikuti perayaan bersama dan dianggap seperti keluarga sendiri. Best holiday I ever had. They live back in South Carolina, but are just... Pada malam harinya, saat Teddy dan Claire sedang tertidur, terlihat Rebecca melihat mereka dengan wajah yang mengerikan. Pagi pun tiba. Teddy mengajak Claire ke suatu tempat di mana mereka bisa melihat pemandangan. Sesampainya di sebuah bukit, ternyata alasan Teddy ke sana adalah untuk melamar Claire. Claire pun sangat senang dan menerimanya. Namun sayangnya, Claire mengira itu adalah sebuah ide konten dari Teddy. Teddy pun terlihat sedih dan kecewa dengan Claire. Ia marah, dan mereka pun kembali ke penginapan. Code's not working. It's 8587, right? Let me try. Ketika mereka hendak memasuki kata sandi, ternyata passwordnya salah seperti sudah diganti. Karena terlalu banyak salah memasukkan kode, alarm pun berbunyi. Lalu, tiba-tiba password itu bisa digunakan kembali. Dan terdengar suara Rebecca dari speaker. Ia meminta maaf karena alatnya mengalami gangguan dan sudah ia perbaiki. Sorry guys, the panel isn't working. Lalu Teddy menemukan surat untuk Betty dan Lou, yaitu pasangan tua yang pernah diceritakan Rebecca. Mengingat surat itu dikirim ke sini, seharusnya pasangan itu masih ada, kecuali sesuatu terjadi pada mereka. Akhirnya timbul kecurigaan yang membuat Teddy dan Claire bergegas meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun mengemas pakaian dan berhati-hati keluar, karena semua ruangan dilengkapi oleh CCTV. Belum juga mereka pergi jauh, tiba-tiba mereka dihadang Rebecca. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum. Lalu Rebecca mengatakan, ada sebuah tempat yang harus mereka kunjungi sebelum pulang, dan itu sangat bagus untuk konten. Are you guys leaving? Yeah, we got it. Karena memiliki firasat buruk, Teddy menolaknya. Namun tidak dengan Claire, yang selalu terobsesi dengan konten. Ia memaksa Teddy untuk ke sana. Mau tak mau, mereka pun mengikuti Rebecca ke lokasi tersebut. Mereka pun mengikuti Rebecca, dan ternyata Rebecca mengantar mereka ke seorang wanita yang melempar kaca rumahnya waktu itu. Wait, what are you doing? Ternyata Rebecca dan wanita itu hendak mengusili Claire dan Teddy untuk mengambil kamera mereka. Namun, ketika mereka hendak pergi, Claire menanyakan kepada Rebecca apa sebenarnya yang terjadi pada Betty dan Lou, yaitu penyewa sebelumnya. Tiba-tiba, Rebecca berhenti dan melepaskan jaketnya. Wanita itu bertanya pada Rebecca apa sebenarnya yang terjadi. What? Namun, Rebecca tiba-tiba meminta maaf. Dan Teddy dan Claire yang melihat itu pun kaget dan langsung lari dari sana. Mereka pun kembali ke rumah tersebut. Mereka tidak ke mobil karena takut jika kembali ke mobil, Rebecca menunggu di sana. Namun ternyata Rebecca sudah berada di rumah. Ia berdiri di luar jendela sambil menunjukkan kunci mobil milik Teddy. Claire pun turun ke ruang penyimpanan untuk mencari jalan keluar.
dan Teddy berjaga-jaga di atas sambil menunggu Claire. Di ruang penyimpanan, Claire menemukan kasur dan komputer yang diduga menjadi tempat Rebecca bersembunyi selama ini. Di sana, ia juga menemukan fakta bahwa Betty dan Lou yang menghilang telah dibunuh oleh Rebecca. Claire melihat komputer yang ternyata memiliki internet. Ia pun login ke akun hostnya dan membuat video untuk meminta bantuan. We have left. So please just call the police, call someone. Namun, tanpa ia sadari, Rebecca berhasil masuk ke ruangan tempat Claire berada. Teddy pun berlari menghampiri teriakan Claire. Sayangnya, Teddy terlambat. Ia menyaksikan pacarnya digorok di depan matanya sendiri. Usai membunuh Claire, ia menghampiri Teddy. Meski sempat tertusuk, Teddy berhasil kabur, dan ia pergi menjauh dari rumah itu. Ia terus berlari, dan ia pun sampai di tempat mobilnya berada. Ia mencoba membuka mobilnya dengan smartphone, namun tidak bisa, sedangkan kunci masih dipegang Rebecca. Karena sudah mengalami pendarahan dan mulai lelah, Teddy pun bersandar di mobil. Setibanya Rebecca di sana, Hey there, Tedderino. Teddy sudah tak sadarkan diri. Di situ Rebecca sempat merekam mereka berdua, lalu mengecek apakah Teddy masih hidup atau tidak. Karena Teddy belum mati, ia pun menusuk Teddy tepat di jantungnya. Setelah mati, ia pun kembali pulang dan membawa mobil dan mayat Teddy juga ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia ke ruang penyimpanan di mana ia bersembunyi dan melihat rekaman Claire ternyata berhasil diupload. Rebecca sempat kesal dan cemas, namun netizen mengira itu hanyalah prank atau clickbait untuk menarik viewernya. Dan film pun Never miss an tamat. episode.